Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang hukum Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang hukum Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Hukum Allah Subhanahu wa taala di alam semesta dikenal sebagai sunnatullah, yaitu ketetapan, aturan atau hukum kausalitas yang bersifat tetap, pasti, dan otomatis mengatur mekanisme seluruh ciptaannya. Jadi hukum Allah Subhanahu wa taala di situ dikenal dengan sunnatullah, berupa ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala aturan yang ada di alam semesta ini, dan semua makhluk di situ patuh dan tunduk terhadap sunnatullah, patuh dan tunduk terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ makhluk tidak punya kuasa untuk senantiasa melawan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sunnatullah di situ ketetapan dan juga aturan atau hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Salah satu contohnya hukum Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini, yaitu jikalau kita melakukan suatu kebaikan maka akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau melakukan suatu kejelekan, perbuatan buruk, akan dibalas kejelekan, dibalas keburukan, dibalas dengan balasan yang setimpal atas perbuatan buruk yang mereka lakukan. Itu namanya hukum kausalitas. Makanya di situ bagi orang yang melakukan perbuatan baik, janganlah bersedih karena balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan terhadap kita. Makanya saya katakan tadi, alam semesta itu patuh dan tunduk terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya ada kausalitas, hukum sebab akibat. Dan juga bagi orang yang melakukan dosa atau perbuatan buruk, mereka jangan membanggakan diri. Karena setiap perbuatan di situ balasannya di situ akan datang setelah perbuatan terjadi. Setiap perbuatan buruk akan kembali kepada mereka yang melakukan. Balasannya setelah keburukan di situ dilakukan. Itu namanya hukum kausalitas, hukum sebab akibat.
Makanya di situ manusia di situ tidak pernah akan terlepas atau menghindari yang namanya hukum Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah. Dan hukumnya di situ hukum kausalitas bersifat tetap pasti dan otomatis mengatur mekanisme seluruh ciptaannya. Jadi di situ di alam semesta ini terdapat banyak makhluk yang di situ semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala tunduk dan patuh terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Sunnatullah mencakup hukum fisika, biologi, dan alam yang tidak berubah. Seperti api yang membakar atau air yang mengalir ke bawah. Makanya di situ api senantiasa membakar. Itu adalah hukum Allah, hukum sunnatullah. Artinya di situ air bisa memadamkan api. Itu juga sunnatullah, hukum Allah yang berlaku di alam semesta ini. Dan juga di situ di dunia ini, di bumi ini ada yang namanya gaya gravitasi. Artinya jikalau kita melempar ke atas kembali ke bawah. Itu juga hukum alam, hukum Allah Subhanahu wa taala yang berlaku di alam. Salah satu contohnya di situ juga tentang pergerakan di waktu malam dan juga siang hari, dan juga pergerakan matahari dari arah timur tenggelam di barat. Itu juga hukum Allah, itu juga hukum sunnatullah. Makanya bagi orang yang berakal di situ tidak mungkin dunia ini bergerak dengan sendirinya. Dunia ini yang menciptakan di situ Allah Subhanahu wa taala, dan semua makhluk yang ada di dalamnya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan patuh kepada sunnatullah, hukum Allah yang dibuat di alam semesta ini. Makanya manusia di situ memiliki akal dan hati. Kenapa kita tidak terbuka? Kenapa hati orang dan juga pikiran orang masih belum terbuka menerima Allah Subhanahu wa taala dan meletakkan di dalam hati kita? Makanya di situ kita menggunakan akal dan pikiran bisa memahami tentang pergerakan alam semesta. Di situ makhluk tidak akan mampu di situ untuk mengatur alam semesta, termasuk di situ bisa menggeser matahari dari arah timur ke barat. Makhluk tidak akan mampu. Yang mampu, yang bisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ akal kita, hati kita gunakan senantiasa untuk berpikir, bertafakur tentang proses penciptaan alam semesta, bertafakur tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ mencerminkan keteraturan dan ketaatan alam semesta kepada penciptanya. Saya katakan tadi bahwasanya alam semesta ini bergerak secara teratur. Makanya di situ bergerak secara teratur dan itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita senantiasa pergunakan seluruh hidup kita untuk kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beramal soleh. Makanya orang yang beruntung di situ, sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang beruntung, orang yang seluruh hidupnya di situ digunakan untuk beramal soleh. Berkaitan dengan sunnatullah, hukum Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini, tujuan dari diciptakan alam semesta ini, alam semesta beroperasi sesuai sunnatullah. Artinya di situ alam semesta di sini bergerak sesuai dengan sunnatullah, hukum Allah Subhanahu wa taala.
untuk menunjukkan kebesaran Allah, di mana tanda-tandanya dapat dipelajari oleh manusia untuk ikhtiar. Artinya di sini alam semesta di sini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita bisa belajar dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Berkaitan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala atau sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berakal. Quran surah Al-Imran ayat 190. Artinya di sini kita senantiasa menggunakan akal kita, menggunakan hati kita supaya terbuka melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Artinya di situ tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala semuanya patuh terhadap sunnatullah, patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contohnya pergantian malam dan juga siang. Makanya jikalau kita melihat dan memahami siang berganti, malam berganti setiap harinya, makhluk tak akan bisa mampu untuk mengaturnya. Manusia tak akan bisa mampu untuk menggerakkan dunia ini. Contohnya bisa menggerakkan siang dan malam. Atau bisa mengubah siang menjadi malam. Tak akan mampu makhluk. Yang hanya mampu di situ Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan keteraturan pergantian malam dan juga siang. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.